Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup yang kita terima daripada Tuhan sesungguhnya harus dinikmati oleh Tuhan dan juga oleh sesama. Biarlah itulah menjadi bagian yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apa yang sesungguhnya yang Tuhan cari dari kehidupan orang percaya? Yang Tuhan cari dari kehidupan orang percaya adalah buah-buah dari keselamatan yang Tuhan berikan. Iman itu menolong kita untuk boleh mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan iman itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hasil usaha kita. Kita diselamatkan oleh iman karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Namun iman yang kita miliki bukanlah iman yang mati, tapi iman yang hidup. Dan dari iman itulah kita boleh berbuah dengan lebat. Keselamatan adalah anugerah. Namun anugerah keselamatan itu adalah agar kita hidup di dunia ini menghasilkan buah dan berbuah bagi Tuhan. Itulah hidup yang memuliakan Bapa di surga. Inilah akan kita renungkan dari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini sangat menarik. Karena dalam perjalanan, Tuhan Yesus merasa lapar. Di sini memberitahukan Yesus sungguh-sungguh datang sebagai manusia sebagaimana kita. Hanya dia tidak berdosa. Sehingga dia bisa lapar. Nah, pada waktu dia lapar, maka di daerah sana ada begitu banyak pohon ara. Maka Tuhan Yesus menjumpai satu pohon ara dan mencari buahnya di sana. Namun yang ditemui hanya daun-daun saja. Dan disitulah Tuhan Yesus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya.
Mengapa Tuhan Yesus berbuat demikian? Pohon ara menggambarkan umat Tuhan, bangsa Israel. Perkataan Tuhan kepada pohon ara itu sebuah peringatan kepada umat Tuhan bangsa Israel ketika mereka tidak berbuah. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini sebagai orang percaya melalui bagian firman Tuhan yang sangat indah ini? Yang pertama, tindakan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Kita sepatutnya lah menghasilkan buah. Pohon ara pasti akan menghasilkan buah meskipun bukan musimnya. Setidaknya ada buah-buah yang jarang yang muncul, sehingga tidak pernah pohon ara sama sekali tidak ada buah. Oleh karena itu Tuhan Yesus pada waktu ia lapar, dia mencari buah dari pohon ara itu. Namun pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan Yesus mengatakan pohon itu tidak akan berbuah kembali. Dan pohon itu sekonyong-konyong layu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus adalah Roh Allah. Dia adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal yang tinggal di dalam orang percaya. Sehingga saudara-saudara, orang percaya, dia pasti menghasilkan buah karena karya Roh Kudus. Iman kita kepada Tuhan Yesus adalah iman yang hidup. Dia tidak akan berhenti hanya sampai kepada keselamatan. Tetapi dia hidup di dalam keselamatan itu, yaitu menghasilkan buah itu. Jikalau seseorang yang mengaku diri orang Kristen, tetapi ketika dia melihat dirinya, sama sekali tidak ada buah-buah rohani, maka orang tersebut, dia harus menintrospeksi. Jangan-jangan orang tersebut belum dilahirkan kembali. Setiap orang yang dilahirkan kembali, dia pasti ada buah di dalam kehidupannya. Saudara, sudahkah ada buah dalam hidup sebagai orang percaya? Mari kita berbuah menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus dalam peristiwa ini memberitahukan kepada kita perkataannya ialah ya dan amin. Maksudnya, apa yang ia katakan penuh kuasa dan pasti terjadi. Itu yang membuat murid-murid Tuhan Yesus terkejut. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, pohon ini menjadi sekonyong-konyong layu. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa firman Allah adalah firman yang penuh kuasa, yang sanggup mengubah. Pada peristiwa ini, pohon ara yang hidup menjadi layu dan mati. Tapi firman Allah juga membuat yang mati menjadi hidup. Saudara, bagaimana kita berbuah di dalam Tuhan? Saudara, kita harus hidup dalam firman Allah. Kita harus percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Jikalau engkau berbuah banyak, engkau memuliakan Bapa-Ku di surga. Saudara, itu perkataan Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya mentaati dan hidup di dalamnya, saudara dan saya akan mengalami kuasa daripada firman itu. Dan saudara akan melihat buah yang lebat dalam hidup saudara. Mari saudara, kita mulai belajar firman, percaya firman, hidup dan taat kepada firman yang dikatakan di dalam kitab suci. Maka kita mulai berbuah.
Yang ketiga, ketika murid-murid itu terkejut melihat bahwa perkataan Yesus begitu penuh kuasa, maka Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa berjalanlah dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara, betapa sering dalam hidup kita, meskipun kita mengaku orang beriman, namun kita seringkali memakai perhitungan-perhitungan manusia. Sehingga saudara-saudara, ada banyak hal yang Allah mau kerjakan dengan kuasanya. Kita hambat dengan pikiran-pikiran manusiawi kita. Kita berkata tidak mungkin, tidak bisa, mustahil. Saya dari sononya seperti itu. Tetapi Tuhan mau mengatakan, jikalau engkau berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau hari ini saudara berkata, saya mustahil menghasilkan buah yang baik. Saya tidak mungkin berubah. Saya tidak ada waktu bagi pelayanan bagi Tuhan. Saudara, mari kita berjalan dengan iman. Percaya kepada Dia. Ketika saudara percaya, maka Dia dengan kuasanya mau menyatakan kepada kita, Dia Tuhan yang hidup. Dan saudara, ketika saudara dan saya berjalan dengan iman, maka saudara, kita akan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita berbuah lebat untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami adalah orang percaya, dan iman yang Tuhan berikan iman yang hidup. Anugerah yang Tuhan berikan anugerah yang begitu limpah, sehingga kami dimampukan untuk boleh berbuah memuliakan nama Tuhan. Tuhan ajar kami supaya kami setia kepada firman-Mu, percaya bersandar kepada firman-Mu, dan berjalan dengan iman, baik di dalam doa kami, baik di dalam perilaku hidup kami, sehingga kami mengalami betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, yang membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, sehingga kami boleh berbuah bagi Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menghasilkan buah-buah itu yang dapat dinikmati oleh Engkau dan juga dapat dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.